Bagi yang ingin membeli smartphone, ada baiknya dicek dulu spesifikasi lengkapnya. Seperti ini. Ini banyak banget yang bisa dicek. Mulai dari device, sistem, CPU, baterai, dan lain sebagainya. Akan dibahas di video ini. Selamat datang di Eril Techno. Video ini akan membahas bagaimana cara mengecek spesifikasi HP Android super lengkap. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe Eril Techno agar channel ini semakin maju dan berkembang. Ketika teman-teman ingin membeli smartphone baru, salah satu yang menjadi perhatian dan pertimbangan adalah spesifikasi yang dimiliki smartphone tersebut. Kita dapat memilih smartphone dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagi yang ingin mengecek spesifikasi smartphone dengan detail, saya punya cara jitunya nih. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menginstal aplikasi melalui Play Store. Kita cari aplikasi yang bernama Device Info. Kita cari ya. Kita pilih yang Device Info, _2 View Device Information. Ini yang kita pilih ya, dengan logonya seperti ini. Kita install, dan kita tunggu hingga proses instalasi dari aplikasi ini selesai. Kemudian kita buka aplikasinya. Setelah selesai diinstal, masuk ke halaman Device Info, View Device Information, dan ini adalah tampilan dari aplikasi Device Info, View Device Information. Saya akan menjelaskan aplikasi ini. Di sini kita akan disuguhkan pada halaman dashboard. Mana yang paling atas ini kita dapat melihat RAM. RAM HP ini adalah 4 GB. Namun di sini yang kita dapati tidak sampai 4 GB karena sisanya dipakai untuk sistem. Kemudian ada persentase dari RAM itu sendiri, penggunaannya berapa. Terlihat di sini penggunaan dari RAM-nya adalah 70%. Jika RAM ini sudah mendekati 100%, biasanya akan menyebabkan smartphone menjadi lebih lambat, menjadi lemot. Semakin besar RAM, semakin sanggup juga smartphone untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Lalu kita bisa melihat di sini ada CPU status ya. Di sini terlihat ada 8 core CPU dari core 0 sampai dengan core 7. Semakin banyak core-nya, maka semakin bagus juga kinerja dari handphonenya. Lalu ada sistem storage. Sistem storage terpakai di sini adalah 85%. Sistem storage berfungsi untuk menyimpan file yang berhubungan dengan aplikasi. Semakin banyak kita menginstal aplikasi, maka kapasitas dari memori ini akan berkurang. Lalu ada internal storage ya, di mana di sini sudah terpakai 20%. Internal storage dari HP ini adalah sebesar 64 GB. Namun di sini yang didapatkan tidak sampai 64 GB, karena sisanya dipakai untuk sistem. Pada internal storage inilah kita menyimpan berbagai macam file, baik itu dokumen, foto, video, dan sebagainya. Semakin banyak file atau data yang disimpan, maka akan semakin banyak memakan memori. Lalu di bawahnya ada baterai. Kita bisa melihat baterainya di sini suhunya berapa. Kita juga bisa lihat voltage-nya. Lalu kita akan lihat di halaman sebelahnya ya. Ada device. Kita bisa dapatkan berbagai macam informasi dari device ini ya. Mulai dari device name, model, manufaktur, device, board, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat. Kita juga bisa melihat IMEI-nya. Bisa melihat SIM serial, network operator, network tipe. Namun kita harus klik to grant permission. Nanti baru akan tampil. Kemudian kita akan bahas sebelahnya. Ada sistem. HP ini menggunakan Android 9 Pie dengan API level 28, Security Patch Level 2019-04-05, dan informasi lainnya. Sini kita bisa lihat ya, informasi lainnya. Lalu kita ke sebelahnya, ke CPU. Di bagian CPU ini, kita bisa melihat detail dari prosesornya dan juga dari rincian CPU-nya. Nih, kita bisa lihat nih. Core-nya ada 8 ya. Lalu kita ke sebelahnya lagi, ke baterai. Aplikasi ini dapat melihat kondisi baterai, kesehatan baterai, apakah masih bagus atau tidak. Di sini, handphone yang saya gunakan, baterainya kesehatannya masih good, yang artinya bagus. Kalau sudah di bawah good, lebih baik saran saya ya.
ganti saja sebelum melembung dan membahayakan perangkat-perangkat yang ada di HP secara keseluruhan. Untuk teknologi baterainya kita bisa lihat ya, di sini LiPoly, lithium polymer. Kemudian kita ke sebelahnya, ke display. Display ini ada resolusi dan density. Kita akan bahas resolusi dan density ini ya. Resolusi ini penting banget nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat gambar ataupun video dengan kualitas yang tinggi atau high definition, itu harus resolusinya tinggi juga. Semakin besar resolusi, maka semakin bagus juga gambar yang terlihat. Semakin bagus juga gambar yang ditampilkan. Kemudian density. Density ini menandakan banyaknya piksel yang menempati 1 inci dari ukuran layar. Semakin tinggi density akan memberikan tingkat ketajaman layar yang semakin tinggi. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada font scale, physical size, dan lain sebagainya. Lalu kita ke bagian memori. Di bagian memori ini kita bisa melihat detail dari memori. Yang pertama ada random access memory. Di sini terlihat ya, berapa jumlah yang terpakai dari kapasitas sekian. Kemudian ada juga system storage. Berapa jumlah yang terpakai dari kapasitas sekian. Dan terakhir internal storage. Berapa jumlah yang terpakai dari kapasitas sekian. Lalu kita akan ke sektor kamera ya. Kita lihat spesifikasinya di sini. Di kamera, kita juga bisa melihat detail berapa megapiksel kamera depan dan juga belakangnya. Namun di sini ada keterangan, please read this. Jika megapiksel salah, itu dikarenakan produsen HP membatasi akses ke kamera untuk aplikasi pihak ketiga. Walaupun HP kita memiliki lebih dari satu kamera, di satu sisi, di depan atau di belakang ya, akan tetap terdeteksi satu, baik di depan atau di belakang. Lalu kita juga bisa melihat spesifikasi-spesifikasi lainnya dari kamera handphone ini. Kita lihat, sangat lengkap ya, untuk spesifikasinya. Lalu kita ke bagian thermal. Di bagian thermal ini, kita bisa memantau suhu dari sensor-sensor yang terpasang di smartphone ini. Kemudian kita ke sensor. Ini dia sensor. Ada 44 sensor yang tersedia di perangkat ini. Semakin banyak sensor yang ada, akan semakin banyak juga fitur yang tersemat padanya. Lalu kita ke apps. Di apps ini kita bisa lihat ada user apps dan juga system apps. Nah, ini dia. Kemudian kita ke tes. Di tes ini, kita dapat mengetes berbagai macam fungsi dari smartphone Android ini. Di sini ada display, kemudian multi-touch, flashlight, loudspeaker, ear speaker, dan lain sebagainya. Ya, cukup banyak ya. Cukup lengkap. Ini benar-benar dites nih. Saya akan coba untuk tes displaynya saja ya. Nanti yang lain teman-teman bisa explore sendiri. Sini kita next. Kita tekan lagi, kita tekan lagi, kita tekan lagi, kita tekan lagi. Tidak ada masalah ya untuk displaynya. Kita centang, berarti sudah dites. Nanti yang lain juga begitu. Tes 1, 1, 1 sampai bawah sini. Volume up button dan juga volume down button. Jika teman-teman ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya, agar segera saya jawab dan respons secepatnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.